Dulu kita bisa duduk lama, bengong, liatin langit, tanpa ngerasa ada yang salah. Sekarang baru 5 detik diem, tangan langsung refleks nyari HP. Kayak ada sesuatu yang gak nyaman kalau kita gak ngapa-ngapain. Padahal dulu bengong itu biasa aja. Jadi apa yang sebenarnya berubah? Ini bukan cuma soal kebiasaan. Kalian ingat gak? Dulu itu hidup lebih lambat. Nunggu itu hal biasa. Nunggu jemputan, nunggu temen, sampai nunggu iklan TV selesai. Dan di momen itu kita bengong. Bukan karena gak ada kerjaan, tapi karena gak ada yang menarik perhatian kita setiap detik. Otak kita terbiasa kosong sebentar, mikir sendiri, ngelamun tanpa arah. Dan justru di situ ide muncul, pikiran diproses, emosi pelan-pelan tenang. Dulu bengong itu bukan buang-buang waktu. Itu bagian dari cara otak kita bernafas. Tapi semua mulai berubah ketika sesuatu mulai masuk ke hidup kita tanpa kita sadari. Masuknya smartphone bukan masalahnya. Yang jadi masalah adalah cara kita menggunakannya berubah drastis. Awalnya buka HP kalau perlu. Sekarang semua keperluan buka HP. Dan disinilah titik baliknya. Aplikasi mulai dirancang makin cepat, makin pendek, makin bikin nagih. Scroll. Setiap swipe video baru, informasi baru, hiburan baru. Otak kita mulai terbiasa dengan stimulasi tanpa henti, dan tanpa sadar standar normal kita berubah. Kalau nggak ada stimulus, terasa sepi, dan ini yang bikin semuanya mulai rusak. Masalah utamanya bukan HP. Masalah utamanya otak kita sudah kecanduan stimulasi. Dulu diam sama dengan normal. Sekarang diam itu membosankan. Diam itu bikin gelisah. Kenapa? Karena otak kita sekarang terbiasa dengan dopamin cepat, hiburan instan, distraksi tanpa jeda. Begitu semuanya itu hilang, otak kita tuh kayak drop. Dan di momen itulah muncul overthinking, rasa kosong, kegelisahan. Makanya kita langsung lari ke HP bukan karena butuh, tapi karena kita gak tahan sama rasa kosong itu. HP jadi pelarian dari bosan, pelarian dari pikiran sendiri, dan pelarian dari kenyataan. Dan pelan-pelan kita kehilangan satu kemampuan paling sederhana, diam tanpa distraksi. Dan ini yang paling ironis. Kalau dipikir-pikir, mungkin ini bukan lagi soal kita tidak bisa atau bisa bengong, tapi kita sudah tidak bisa memberi kesempatan untuk itu. Sekarang hampir semua momen kosong sudah diisi. Di jalan ada konten, di kamar ada layar. Seolah-olah hidup kita tidak pernah benar-benar berhenti. Dan disinilah hal yang lebih dalam terjadi. Dulu kita memilih untuk diam. Sekarang diam itu terasa seperti kehilangan sesuatu. Bukan karena kita butuh, tapi karena kita sudah terbiasa selalu ditemani sesuatu. Dan tanpa sadar, kita mulai kehilangan satu hal penting, kemampuan untuk merasa cukup tanpa distimulus. Segala sesuatu harus ada suara, ada gambar, ada distraksi. Kalau tidak, rasanya kayak ada yang kurang. Bukan karena hidupnya kosong, tapi karena standar kita terhadap normal sudah berubah total. Jadi, mungkin ini bukan cerita tentang kita yang tidak bisa bengong lagi, tapi tentang dunia sudah tidak memberi ruang untuk kita berhenti. Kita sudah tidak lagi hidup dalam jeda, kita hidup dalam arus yang terus berjalan tanpa henti, tanpa kosong. Dan mungkin kita tidak benar-benar kehilangan apa-apa. Kita hanya menukar sesuatu, kita menukar keheningan dengan hiburan, kedalaman dengan kecepatan, pikiran sendiri dengan konten orang lain. Dan pertanyaannya sekarang bukan apakah kita harus kembali, tapi apakah kita sadar apa yang sudah kita lepaskan. Karena bisa jadi yang hilang bukan cuma bengong, tapi sesuatu yang jauh lebih penting. Dan kita masih terus scroll tanpa pernah benar-benar menyadarinya.